Monitor ini sebenarnya nggak penting-penting banget. Tapi karena Xiaomi Indonesia tidak peduli monitor, ngebuat monitor satu ini muncul ke permukaan dan patut jadi pertimbangan lu semua. Monitor ini gue udah review di tahun lalu dengan harga yang blunder saat itu di 6,8 juta. Singkat cerita, Lenovo di segmen monitor ada perubahan internal di tahun 2021 kemarin. Dan sekarang tiba-tiba harga monitor satu ini sangat kompetitif. Cuma 5,5 juta. Dan tentu karena ini Lenovo, dia kasih kita garansi 3 tahun full. Dan bisa jemput ke tempat kalian kalau misalkan monitor kalian kenapa-napa. Dan ini jadi value yang sangat besar. Sangat banyak banget di kelas 5 jutaan. Karena nggak ada monitor lain 5 juta dapat 34 inch WQHD dengan sistem full garansi kayak gitu. Ya, di tahun lalu gue udah bahas lengkap monitor ini, jadi di sini gue singkat aja buat kalian. Desainnya pakai desain gaya Lenovo yang nothing special, agak kaku, polos gitu aja, dan pembuangan panas dibuka selebar banget. Portnya ngadep ke bawah, yang cakep ketika lu pakein bracket di monitor ini. Yang sayangnya portnya memang minimal banget, cuma ada 2 display input dan audio out. Gue bilang minimal karena Xiaomi 34 inch ataupun AOC 34 inch 1000R di segmen yang sama udah kasih 4 display input. Dan kakinya cukup padat dan bisa lo kasih extension untuk cable management kalau lo mau. Yang kembali lagi sayangnya ergo stand di monitor ini cuma tilt dan head adjustment aja. Yang oke aja sih, nggak sangat-sangat mulus. Oke aja. Secara spek ini 34 inch yang udah ideal banget dan memang kualitas zaman sekarang karena udah WQHD dengan 1500R di 144 Hz dan model tahun 2020. Kalau kita lihat secara panel bit depth-nya dan kita bandingin sama AOC dan juga Xiaomi, mereka semua sama-sama punya 8 bits murni. Jadi nggak ada perbedaan dari ketiganya. Lenovo cuma berani klaim monitor ini di 72% NTSC. Dan setelah kita tes, ya memang segitu kualitas gambutnya. sRGB-nya cuma dapat 94%, P3-nya 76%, dengan Rex 2020 di 55%. Dengan Rex 2020 yang rendah kayak gitu sih, Lenovo masuk ke kelas monitor entry level. Di sana gue ada kasih Lenovo L24i30 untuk pembanding, kasih kalian gambaran. Dan Samsung dengan baik hatinya temenin Lenovo di bawah-bawah banget. Akurasi putihnya juga nggak di-treatment dengan baik sama Lenovo. CCT tembus di 7400 dengan 3 warnanya sama sekali nggak rapet. Ya hasil putih keluarnya kebiruan gitu. Gamanya cukup oke, mepet 2,2 dengan 10 delta E. Kualitas treatment Lenovo ini sih bukan apa-apa kalau kita bandingin dengan monitor lainnya. Tapi tetap bisa ngalahin Samsung 34 inch. Efek akurasi putih yang kurang jelas sih kayak gitu, ya saturasi warna sRGB-nya juga nggak bagus-bagus banget di 13 delta E. Ngefek juga ke akurasi warna sRGB yang sentuh di 10 delta E. Bukan sesuatu yang bisa terlalu diandelin untuk ngedit sRGB. Lenovo masih kalah sama Samsung. Dan menariknya dari data itu, kalian bisa lihat Lenovo L24i30 punya akurasi warna yang kompetitif bahkan di kelas ini. Amazing banget, padahal itu monitor cuma 2 jutaan. Dan dengan P3 yang rendah, pasti saturasi P3 dan akurasi P3-nya nggak bisa lo andelin sama sekali. Dan dari semua monitor yang kita udah tes, pas kita bandingin, ya Lenovo nempatin posisi paling bawah. Di monitor ada preset OSD sRGB yang kalau gue tes sih benerin CCT rata-ratanya doang, ke 6900. Sisanya nggak menarik untuk dilihat hasilnya karena nggak beda jauh gimana dengan kualitas default. Gue coba langsung kalibrasi manual dengan settingan ini, targetnya ke 200 nits. Dan entah kenapa di settingan OS di Lenovo secara default nih, kalian mesti ganti DP-nya 1,2 ke 1,4 untuk dapetin kualitas maksimal monitor ini pakai DisplayPort. Dan setelah pakai settingan itu gue tes dan ini hasilnya. Akurasi putihnya punya CCT di 6300 sekarang dengan 8 delta E. Putih yang keluar sedikit lebih natural. Saturasi warna tetap di 12 delta E dengan akurasi warna lebih akurat sedikit di 8 delta E. Tidak terlalu spesial hasil. Jadi langsung aja gue full kalibrasi dengan Kalman. Akurasi putih langsung perfect dengan 2 delta E. Saturasi warna langsung rapi di 5 delta E dan akurasi warnanya jadi sangat akurat di 4 delta E. Kelihatan jelas banget panel ini sebenarnya punya kualitas yang bagus kalau Lenovo mau keluarin biaya untuk kalibrasi hardware di pabrik sana. Sayang banget nggak dilakuin, mungkin untuk push harga murah juga. Untuk sisi profilnya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontras yang dihasilkan Lenovo ini bagus untuk standar VA 3000 lebih, 3600 lebih bahkan. Ini memang kontras yang harus kita dapat dari panel VA kelas atas. Sedangkan brightness-nya masuk ke kelas biasa aja, mirip monitor entry bang, di 270 nits. Kalau ruangan lu terlalu banyak cahaya matahari masuk, monitor ini kurang bisa servis lu dengan baik. Dan langsung aja kita singkirin ya Lenovo. Kelengkapan lainnya ada kabel power dan DisplayPort. Lenovo sebenarnya udah tobat pasang harga untuk monitor ini. Di 5,5 juta itu sebenarnya sangat masuk akal untuk kita dapetin 34 inch WQHD. Sayangnya memang kualitas panel Lenovo ini lebih ke arah kualitas monitor entry level
dibanding monitor 5 jutaan. Karena kita lihat di sana 27 inch gaming QHD udah banyak yang punya kualitas panel di atas Lenovo ini. Termasuk Lenovo sendiri juga. Di situ ada Lenovo G27Q20 yang udah kita review kemarin dan dengan harga yang lebih murah punya panel yang lebih tinggi kualitas. Di sisi lainnya kalau kita lihat segmen 34 inch resmi di pasaran, nggak ada yang bisa lawan Lenovo ini secara harga dan secara spek. Nggak ada. Tapi seperti gue bilang di awal, monitor ini sebenarnya nggak penting untuk dilihat kalau semisalnya Xiaomi Indonesia benar-benar niat jualan monitor. Karena dari segi manapun lu mau lihat, ya Xiaomi 34 inch tetap jauh lebih baik dibanding Lenovo ini. Kalau kita ngomong harga realnya di 5 juta ya, di China sana. Ya build quality Xiaomi jelas jauh lebih bagus dari sini. Tapi karena Xiaomi Indonesia sangat ngelawak dan masukin monitor 34 inch itu ke discontinue product saat video ini dibuat, ya itu keputusan paling stupid. Xiaomi Indonesia secara nggak langsung nge-push monitor ini untuk jadi pertimbangan buat kalian semua. Karena 34 inch ultrawide dengan 1440p udah paling make sense untuk dipakai kerja. Karena workspace-nya luas dan bisa juga dipakai untuk game bukan kompetitif. Karena udah 100 Hz ke atas. Dan pilihan 5 juta yang worth it dan di cover garansi resmi yang dijemput lagi ya cuma Lenovo doang. Asal kalian mesti perhatiin, ngedit di monitor ini nggak terlalu rekomen dari hasil pengetesan kita. Terutama karena banyak yang monitor yang lebih akurat dari monitor ini dengan harga yang bersaing atau bahkan lebih murah. Ya di kelas ini juga ada AOC sih, CU34G3S, tapi harganya juga lebih mahal 1,5 juta dan memang dia beda kasta ya, beda kasta banget. Dia udah di 1000R soalnya. Thank you Lenovo yang udah sponsorin kita dan bebasin cara review kita, respect banget. Dan thank you juga buat kalian yang udah request monitor ini. Memang ini jadi pertimbangan yang sangat penting di 5 juta setelah Xiaomi Indonesia. Gue Alden dan Citeri, sampai jumpa.